ketemu lagi sama kita. Nah, hari ini kita masih di Jambi nih. Betul. Ini masih dalam rangkaian perjalanan kita pendakian ke Gunung Kerinci. Nah, karena kan di Jambi ini jauh banget ya. Kemarin itu kita perjalanan dari Jakarta ke Padang 2 jam naik pesawat. Lalu dari Bandara Padang menuju ke sini tuh kurang lebih 8 sampai 9 jam. Iya, 9 jam perjalanan darat. Jadi sayang banget kalau misalkan kita kesini dan cuma naik Gunung Kerinci terus turun lagi. Benar nggak? Betul banget. Oke, jadi kemarin itu kita udah turun sore ya. Jadi kita masih ada waktu untuk istirahat 1 hari. Nah, hari ini kita memutuskan, kita masih ada 2 hari. Ada 2 hari. Oke, 2 hari ini kita memutuskan untuk eksplor di wisata-wisata sekitar sini. Nah, dari informasi yang kita kumpulkan, salah satu yang terpopuler adalah Danau Kacau. Betul, Danau Kacau itu populer banget katanya di sini. Dan kita udah lihat foto-fotonya keren banget sih. Menarik banget sih. Menarik banget. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita sengaja berangkat pagi-pagi. Ini jam 4.30 kita udah di depan homestay lagi nungguin jemputan untuk menuju ke Danau Kacau karena jaraknya itu dari tempat kita menginap ini sekitar 3 jam. Oke, ikutin keseruan kita ya. Bye. Let's go. Hai, jangan lupa nonton dulu video full pendakian Gunung Kerinci kita ya. Karena perjalanan ke Danau Kacau ini adalah rangkaian perjalanan di trip yang sama. Trip itinerary kita in total dari mulai berangkat dari Jakarta sampai dengan tiba kembali di Jakarta itu adalah 6 hari. 2 hari di perjalanan dan 4 hari explore Kerinci. Mungkin kalian bisa jadikan referensi juga nih kalau kalian berencana untuk kesini juga di waktu dekat ini. Oh iya, semua trip kami organized by MT Kerinci Group. Informasi lengkapnya kami taruh di deskripsi video ya. Perjalanan menuju ke Danau Kacau kita berhenti dulu untuk sarapan. Nah, ini tuh di kota Sungai Penuh namanya. Jadi ini tuh kotanya Jambi ya, walaupun belum yang kotanya banget tapi udah lebih kota lah dibandingin Kayu Aro seperti itu. Jadi kalau Kayu Aro itu kan kabupatennya, nah ini kota Sungai Penuh. Tadi udah pada pesan sarapan belum? Udah dong. Apa? Lontong sayur. Aku juga. Tadi aku tanya menunya lontong sayur. Sayurnya apa? Sayurnya sayur nangka. Jadi karena ini deket sama Padang sih, menurut aku kayaknya sayur nangkanya bakalan mirip-mirip Padang gitu sih. Mas Ucan makan apa? Sama. Sayur. Lontong sayur. Oh, lontong sayur. Oh, udah beda lagi ya. Ganti nama ya. Sayur lontong. Maaf kalau mengulang-ulang terus mention masakan Padang lagi dan Padang lagi. Karena sejujurnya memang kami bingung juga. Setiap kali berhenti makan di sana, menu yang disajikan selalu masakan Padang, bukan masakan Jambi. Pas kami tanya kenapa begitu, jawabannya simpel ya karena dekat dengan Padang. Oke, ternyata dari tempat kita sarapan di Sungai Penuh, perjalanan itu masih panjang sekali. Tapi sangat menyenangkan. Kanan kiri kita disuguhi view Bukit Barisan, view Gunung Raya Kerinci, Danau Kerinci, hingga hamparan sawah dengan padi yang sedang hijau-hijaunya. Tentu yang gak ketinggalan kita juga menikmati dan mengamati pemandangan masyarakat lokal dengan segala aktivitasnya di pagi hari. Kalau sedang traveling, pasti hal kayak gini yang selalu jadi topik menarik untuk ditanyakan ke guide kan? Bukan karena kepo semata, tapi karena kadang hal-hal sederhana yang kita lihat itu mengingatkan kita betapa banyak hal yang harus kita syukuri. Dan betapa memang bahagia itu sederhana, kitalah yang rumit. Hampir sampai, jadi 3 jam lewat dikit karena tadi kita kepotong berhenti untuk sarapan. Terus juga tadi sepanjang jalan kayak beberapa kali request sama drivernya pelan-pelan karena mau lihat view-nya Danau Kerinci. Tadi kita lewatin. Terus juga ada view-nya Gunung Raya Kerinci, tapi Gunung Raya Kerinci itu jarang ada pendaki ya, cuman kita menikmati view-nya aja. Terus oh iya, Bukit Barisan panjang banget tadi sepanjang jalan. Nah
ini udah hampir sampai. Oke, ikutin terus ya. Danau Kaco berasal dari bahasa Melayu Jambi yaitu kaco yang artinya adalah kaca. Dinamakan Danau Kaco karena air danaunya yang sangat jernih sehingga dari permukaannya kita bisa melihat menembus ke dalam seperti kaca. Danau Kaco dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat. Warna air di Danau Kaco adalah hijau kebiruan dan disebut-sebut danau ini mengeluarkan cahaya yang terang terutama di bulan purnama. Ada juga cerita rakyat yang melekat erat dengan Danau Kaco yang menambah keunikannya, yaitu konon cahaya yang dikeluarkan dari dasar danau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Akhirnya kita sampai juga di Danau Kaco. Ini tuh masih wilayahnya Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, danaunya ini tuh dia danau alam ya. Danaunya itu terletak di dalam di kawasan rimba. Jadi kita harus trekking dulu di sini dari batas parkir kendaraan. Kita harus trekking ke dalam itu sekitar 10 kilo. Kalau jarak tempuh mungkin kalau jalan santai bisa 2 sampai 3 jam ya. Oke, kalian berarti udah ready untuk basah-basahan ya? Ready banget. Nah, di Danau Kaco ini kalian bisa juga untuk berenang di tepi-tepian gitu. Tapi ya ingat ya, danau ini tuh kedalamannya lumayan dalam sehingga menurut informasi yang kita dapetin sih sekitar 20 meteran. Jadi mungkin kita akan berenang di pinggir-pinggir aja. Terus apalagi ya di sana tuh kayak banyak ikan-ikan gitu ya. Iya, jadi kita bisa ngasih makan ikan-ikan tuh. Namun untuk kepercayaan adat masyarakat sini sendiri ikannya itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi kebayang ya, mereka nggak ada yang tangkap, nggak ada yang konsumsi. Jadi pasti bagus banget sih pasti. Kayaknya nggak sabar ya. Ini udah siang soalnya. Yuk kita langsung aja yuk. Oke. Begitu melewati Tugu langsung ya, nggak ada basa-basi, langsung tanjakan. Tadi katanya landai mas, mana yang landai? Mas Yuda yang bilang. Oh. Nah ini sebetulnya jalanannya itu udah rapi banget, udah bagus banget. Ini udah di beton. Kenapa nggak ada ojek? Bercanda ya, kami justru senang tidak ada ojek di sini. Dengan begitu, ekosistem hutan jadi lebih minim dari aktivitas manusia yang berpotensi merusak. Suasana hutan di jalur menuju Danau Kaco ini masih sangat asri. Walaupun baru saja memulai trekking, belum jauh dari tempat parkir kendaraan, namun rasanya seperti sudah jauh sekali di tengah hutan. Rasa dingin dan lembab. Bagus, artinya mungkin ini bisa jadi indikator bahwa kualitas ekosistem hutan di sini masih sangat terawat. Di awal trekking, jalurnya itu masih sangat terbuka dan terbilang aman nyaman meski tanpa ada penunjuk arah. Tapi semakin ke dalam, semakin banyak percabangan dan jalur yang tertutup pohon dan lebat, yang rasa-rasanya bisa berpotensi membingungkan pendaki. Maka itu kami sih sarankan harus pakai lokal guide ya kalau mau ke sini. Oh ya, sebaiknya jangan solo juga. Nah, barusan tadi kita papasan sama beberapa wisatawan asing ya, yang camping. Ternyata di sini bisa camp juga ya, Mas? Bisa. Ya? Oh gitu. Kalau camp itu hanya boleh, kalau udah lewat jam 12 hanya boleh masuk untuk area camp. Yang di atas jam 12 siang hanya untuk camping. Ya. Oke. Jadi kalau kayak kita nih sebutannya tektok ya. Ya, tektok. Tektok itu sebelum jam 12. Sebelum jam 12, paling lambat itu jam 12 udah tutup dia. Oke, kenapa tuh kira-kira? Karena ya dari peraturannya pun sudah dikeluarkan dari balainya. Itu pun udah dikasih tahunya karena jarak tempuhnya juga memakan waktu 3 jam untuk masuk, 3 jam untuk keluar itu udah memakan waktu sampai jam 6 sore. Belum kita di dalamnya lagi. Jadi memang nggak boleh trekking malam ya? Memang nggak boleh. Kenapa tuh Mas? Kepo banget ya? Ada tanda tanya mungkin gitu ada. Ada itu tanda tanya. Oke, lanjut. Oke Mas.
Kita ngebut aja. Oke, udah berjalan sekitar 1 jam 30 menit dengan jarak hampir 4 kilo. Ternyata jaraknya itu nggak sampai 10 kilo guys, karena ada jalur baru. Jadi tadi aku barusan melewati percabangan, kita ambil yang sebelah kiri itu jalur baru. Itu jaraknya lebih hemat sih, nggak sampai 10 kilo. Tuh, tadi sepanjang jalan tuh becek banget sih. Mungkin karena hutannya tuh lebat banget. Jadi walaupun di luar terik tuh kayak nggak ngaruh gitu loh, dalamnya tuh lembab banget dan becek sih. Untuk di sebelah kiri ini jalur lama, yang di sebelah kanan ini jalur yang baru dibuka kemarin. Baru diketahui karena jarak tempuhnya lebih dekat yang di sebelah kanan. Tapi jalur keduanya masih tetap dipakai. Itu pun satu tembusan, walaupun ada 2 simpang, dia bakal jadi satu tembusan. Tetap jalur yang sama. Jaraknya beda berapa kilometer atau? Nggak nyampe kilometer sih, mungkin hanya beberapa ratusan meter aja. Oh gitu, tapi masih tetap bisa dipakai ya? Masih tetap bisa dipakai. Oke mas, lanjut. Hutan bambunya ini tuh udah setengah lebih perjalanan, jadi ini tinggal 1 kali belokan 500 meter tuh kita udah sampai di danaunya. Melihat perjuangannya ke sini, aku udah bisa ngebayangin bagaimana nanti indahnya Danau Kaco, karena memang lokasinya itu yang jauh, terus juga tidak terlalu banyak wisatawan yang datang ke sini. Aksesnya ke sini juga nggak terlalu mudah sih menurut aku, medium lah ya. Nih beberapa kali terpleset juga. Tapi mudah-mudahan worth it. Pokoknya udah gak sabar sih 500 meter lagi, yuk. Gak lama berjalan, di baliknya hutan bambu tadi langsung ketemu aliran air. Ini aliran air dari Danau Kaco dan juga dari sungai. Ini segini aja udah lumayan jernih. Tuh dia. Trekking di Danau Kaco ini rasanya enak dan nyaman banget. Serius deh, treknya tidak terlalu menanjak, tidak effort keras dan menguras tenaga. Beberapa kali terdengar gemericik air, melewati beberapa aliran sungai, pohon-pohon besar, pokoknya lengkap sekali. Trekking ke Danau Kaco ini malah seperti terapi berjalan di hutan. Relaksasi yang membantu mengurangi hormon stres, meningkatkan suasana hati juga deh sepertinya. Karena itu yang kita rasakan kemarin. Oke, akhirnya sampai juga 2 jam 30 menit trekking dari bawah dengan jarak 5,6 meter saja. Nah, ini dia view-nya. Sebelum kita turun ke air main basah-basahan, ada baiknya kita makan siang dulu karena udah disiapin nih sama mas-masnya. Thank you ya mas. Ini menunya nasi Padang, mungkin karena kita di Jambi ya. Mungkin karena kita deket sama Padang gitu ya. Jadi kita makan siang dulu, abis ini baru kita main-main situ ya 30-40 menit lah. Habis itu kita langsung turun lagi supaya nggak kesorean.
Benar-benar terapi relaksasi. Bagaimana tidak? Jernihnya air Danau Kaco sungguh memikat siapa saja yang datang ke sini. Tidak mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjun dan berenang. Suhu sekitar Danau Kaco lebih rendah dibanding hutan sekitarnya. Airnya jadi terasa dingin. Tapi sorot matahari yang menembus dari balik celah pepohonan menyempurnakan suasana hari itu. Sempurna sekali. Oke, kita udah selesai main-main di Danau Kaco dan ternyata seindah itu, airnya tuh jernih banget. Tadi niatnya kita 30 menit aja ya main di sini. Ternyata bablas 2 jam. Jadi 2 jam. Ternyata jadi 2 jam kita main di sini karena seindah itu. Di bawah juga kayak ada ikan-ikan gitu. Ya. Kalian bisa juga kasih makan ikannya. Tadi kayak snack-snack gitu ya. Roti. Terus juga tadi kita udah makan siang di sini, kita udah ngopi-ngopi. Terus sekarang kita udah mau turun lagi. Oh ya, pesan kita buat siapa aja yang kesini, jangan cemarin keindahan air di Danau Kaco dan jangan lupa bawa turun lagi sampahnya. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Bye. Bring on